narasi untuk mengagung-agungkan klan Ba'alawi sudah dibangun sejak lama. Bahkan beberapa narasi yang dibangun itu jelas-jelas bertentangan dengan sejarah. Para baib dari Yaman diklaim memiliki jasa yang luar biasa kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia. Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Banu Al-Khairat. Garuda Pancasila itu adalah hasil karya seorang Habib Sultan Hamid II marganya. Klan semacam ini tentu berbahaya. Pertama, hal itu bisa mengacaukan sejarah yang sebenarnya. Di media online banyak tersebar narasi beberapa Habib memiliki peranan penting dalam proses kemerdekaan. Selain itu, marak juga beredar ceramah para Habib dari Yaman yang mengagungkan leluhur mereka di Indonesia. Misalnya Bahar bin Smith yang dengan penuh keyakinan mengatakan dalam ceramahnya bahwa penentu hari proklamasi kemerdekaan adalah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Faktanya ternyata tidak demikian. Mungkin Bahar ingin mengagungkan nama keturunan Ba'alawi itu untuk meninggikan derajat para Habib, dengan harapan masyarakat akan menganggap mereka sebagai bagian dari pejuang kemerdekaan. Karena selama ini muncul tudingan para Habib itu tidak ikut berjuang dalam kemerdekaan Indonesia. Menurut ahli sejarah Profesor Anhar Gonggong, keputusan tentang hari kemerdekaan itu dirumuskan oleh tokoh pendiri bangsa. Tidak ada kaitannya dengan para Habib. Bahkan proses perumusannya sudah berlangsung sejak tanggal 15 dan 16. Kemudian baru diproklamirkan sebagai bangsa pada tanggal 17 dan merdeka sebagai negara pada tanggal 18 Agustus. Yang pertama, benarkah bendera merah putih itu konsepnya Habib Ali Kuitang? Enggak benar. Jadi jangan begini, jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Yang kedua, benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Enggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Terima kasih. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Maka dia panggil seorang seniman namanya Dulla. Lalu dia katakan, Dulla, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan
dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Semua itu tidak ada kaitannya dengan Habib manapun. Orang yang mengklaim bahwa penentu hari kemerdekaan adalah Habib Ali, itu berarti sedang membelokkan sejarah. Dan ini tindakan yang sembrono serta berbahaya. Karena kalau ada banyak orang yang meyakini kabar bohong tersebut, akan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kemudian, lahirlah narasi bahwa penguasa sengaja menghilangkan nama-nama tokoh Habib tersebut, atau tokoh Islam sengaja dipinggirkan. Padahal faktanya tidak begitu. Ada Habib lain yang menyebut bahwa yang memberikan instruksi pada Bung Karno untuk menetapkan bendera merah putih sebagai bendera negara itu adalah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Faktanya, klaim itu juga bohong. Bendera merah putih juga merupakan kesepakatan para pendiri bangsa pada tanggal 12 September 1944. Ketuanya waktu itu juga Bung Karno, yang disuruh mengambil kain di gudang namanya Khairul Basri. Sementara yang menjahitnya adalah istri Bung Karno, yaitu Fatmawati. Tapi sebelum itu, bendera merah putih sebenarnya juga sudah digunakan. Misalnya pada perang di Ponegoro, bendera merah putih sudah digunakan saat itu. Atau jauh sebelumnya di zaman Majapahit, benderanya juga berwarna merah putih, namanya gula kelapa. Ada lagi klaim dari seorang Habib yang mengatakan Garuda Pancasila adalah hasil karya seorang Habib, yaitu Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Klaim ini juga menyesatkan. Faktanya, saat itu dilakukan lomba desain lambang negara. Pemenangnya dua orang, Hamid Al-Qadri dan M. Yamin. Tapi keduanya juga tidak dipakai, karena Bung Karno akhirnya menyuruh seorang pelukis bernama Dullah untuk membuat lambang baru dari para pemenang lomba itu. Artinya, sebenarnya yang merampungkan rancangan lambang negara ya Soekarno-Hatta dan dieksekusi oleh Dullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sing tujuane niku golek duit lan golek pangan teng Indonesia niki tinggalane Belanda. Dadi para Habib niku sing gawa niku Belanda niku nggih. Terus malih sesampunipun Indonesia merdeka sing dadi pimpinan PKI nggih saking Habib. Contohnya Habib Aidit niku kan marga Aidit. Terus malih Habib Musa niku sing dados pimpinan PKI wekdal semonten niku memberontak teng Madiun. Lajeng Fakrul Barabah niku sing teng Kalimantan nggih menika saking marga Habib niku. Niku peninggalan-peninggalane Belanda sing tasih sepriki boten bermanfaat nyangkokaken datang duriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lan sepriki kathah polemik ingkang nyantoli sejarah Indonesia. Para pahlawan niku diklaim niku saking Bakalawi sedaya niku nggih. Terus malih kuburan-kuburan dipalsukaken niku hampir lebih dari 24 makom dipalsukaken ingkang tujuane menika kangge duit niku nggih. Lajeng malih wonten sejarah-sejarah termasuk bendera merah putih nggih diklaim niku saking Habib sing ngusulaken. Terus kemerdekaan tahun 1945 nggih Habib sing menyatakan kemerdekaan sing ngusulaken datang Bung Karno niku. Kathah teng media jejak digital niku ingkang wonten
Lah muga-muga kula lan panjenengan sedaya mulai seniki sing jenenge habaib niku mboten perlu dipercaya bahwa duriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sing dipercaya niku ngelmu. Lah niki kula matur wonten mriki mugi-mugi dados pangertosan kula lan panjenengan sedaya bilih kemerdekaan negara Indonesia menika sing kemerdekaan menika luhure kula panjenengan sedaya kaki nine kula lan panjenengan sedaya sing pada mati nang medan peperangan rebut kemerdekaan sanes saking imigran Yaman utawane Bani Alawi utawane Bani Ubaidillah. Bani Alawi niku sing jenenge Habib niku Bani Alawi. Sedangkan ahli Nahdlatul Ulama utawi NU sing damel resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari niku didirikan niku sebelum tahun 1928. Kalau nggak salah itu 1923 NU berdiri. Tetapi organisasi para Habib niku berdiri tahun 1928 sing jenenge Robito Alawiyah niku Robito Alawiyin. Niku lembagane beda tetapi seniki nyakok utawi ngembul kali NU lan sedaya niku dipun klaim bahwa yang mendirikan niku para habaib. Bahkan Indonesia pun lagu Indonesia Raya mawon itu diklaim bahwa Habib sing ngusulaken Habib sing menciptakan padahal wa Gerudop Supratman niku nggih pangertosan sekedhik mugi-mugi kula panjenengan sedaya semangat anggenipun memperingati kemerdekaan menika sebab menika jasane para pahlawan kita lan panjenengan sedaya kepengin kula panjenengan sami niku bebas merdeka. Para pahlawan niku rela mati mboten menikmati kon supaya anak putune pada seneng kados kula lan panjenengan sedaya niku termasuk anak putune kon pada seneng kon menikmati kemerdekaan ngisi kemerdekaan nggih mugi-mugi kemerdekaan menika dipun isi kanthi napa nggih kanthi lakon ibadah wonten alam dunya menika beramal ma'ruf nabi mungkar lan nglampahi sedaya ingkang dipun dawuhaken dening Allah lan ingkang dipun larang dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo sareng-sareng wekdal ingkang sae menika pun manfaataken nyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas sing penggalih bilih kemerdekaan menika larang regane monggo sareng-sareng dipun isi kanthi kegiatan-kegiatan ingkang positif, kegiatan-kegiatan ingkang gandeng cenengan menika kanthi manfaate kula lan panjenengan sedaya khususipun warga RT 1 RW 0 Gangsal. Allahumma monggo sareng-sareng donga dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ikhlas sing penggalih mugi-mugi ingkang badhe dumawah menika kula panjenengan sedaya dipun slametaken dening ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala widine wa dunya wal akhirat.